0%, 0% sekarang. Power limited 0%. Wah, 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 wah. Halo semuanya, kembali lagi di vlog Ridwan Hanif, dan kali ini kita ada sebuah genset dan yang kedua ada sebuah mobil listrik. Anda tahu dong maksudnya apa? Jadi di video kita kali ini kita akan menghabiskan baterai mobil listrik. Kita pengen tahu kalau sampai 0% itu bagaimana. Dan mobil ini dari Klaten udah gue bawa balik ke sini, itu belum gua cas lagi. Kemarin gue bawa dari Pasar Minggu ke TMP Kalibata cuma kurangnya 2% doang. Nah, mobil ini itu masih ada 14% baterainya, jadi bentar lagi harusnya habis. Tapi menurut range itu masih ada sekitar 48 km. Sebagai perbandingan nih ya, motor Gesits gua itu kalau misalkan 100% baterainya, jaraknya masih ada sekitar 50 km. 100%, 50 km. Mobil listrik 14% masih ada 48 km. Ya, agak 15% jadi 50 km lah ya. Jadi 15%-nya mobil listrik sama 100%-nya motor listrik itu range-nya sama. Makanya gue bilang walaupun ini tinggal 14%, tapi range-nya masih jauh sekali dan gue masih pede bawa mobil ini jarak jauh. Ya, dan sekarang kita mau habisin. Bagaimana caranya? Kita sepertinya mau jalan ke Cibubur. Kalau misalkan sampai Cibubur habis, kita akan muter-muter mungkin di perumahan-perumahan Cibubur sampai habis. Habis itu kita cas pakai genset. Nah, ini genset mereknya Furman, ya kan, OHV engine, dan ini udah lama banget ya. Punya tetangga gue pinjem sengaja. Ini maksimal 2800 search watts-nya, tapi actual yang bisa kita pakai itu sekitar 2500 rated watts. Nah, di atas itu tetangga gue baru beli yang 8000, tapi nggak bisa kita pinjem. Kenapa? Karena colokannya beda. Dia nggak ada colokan yang 220 seperti ini, gitu. Nah, sebelum kita jalan, kita mau coba ngecas dulu pakai ini. Kalau misalkan bisa masuk, kita lanjut jalan. Kalau misalkan nggak bisa, ya videonya nggak jadi kita lanjutin. Karena nanti bingung. Pas udah sampai sana, gimana cara ngecasnya, ya? Oke, kita ambil dulu charger portable-nya di sini. Oke, ini berantakan sekali. Oke, sebelum itu kita coba starter dulu. Ini sebenarnya ada akinya, cuma karena udah 3 tahun katanya nggak dipakai, jadi kita tarik. Oke. Berat juga ya. Keringetan. Yeay. Kayak Vespa. Lima 15 jam ngecasnya dengan kekuatan 2000 kW. 2000 kW, 2 kW. Kita pakai maksimum ya. Yuk. Dah. Ya, pokoknya udah berhasil, bisa buat ngecas. Ini kita pakai buat sebentar aja sampai dapat tempat pengecasan terdekat. Ya wes, yuk. Oh iya, salah satu alasan kenapa kita mau ke Cibubur karena Hyundai Getz gue baru ketabrak tadi. Kecelakaan beruntun depan belakang, tapi mobilnya sempat ngindar ke kanan. Jadi nanti sambil kita ngecas, habis itu kita akan naik Innova ke bengkel, pengen ngeliat kondisinya Hyundai Getz seperti apa. Oke, yuk kita masukin mobil. Hop. Deh, gimana sih, Pal? Terus, hop. Ya, udah. Oke. Udah. Lo bawa ini, gua naik itu. Ayo. Yuk, let's go. Jadi tadi sebenarnya gue itu mau ngabisin mobil ini dengan cara gue jalan ke BSD, terus nanti muter-muter di sana sampai habis, pakai genset sekali. Habis itu kita ke Mall Aeon. Kalau misalkan nyampe, misalkan nambah 5% kan udah lebih dari cukup tuh ya. Sampai Mall Aeon kita isi sama fast charging yang 50 menit bisa sampai 80%. Tapi ada tapinya nih. Mobil gue kan tadi tabrakan yang gue bilang. Nah, kenapa nggak sekali aja kita ke Cibubur?
Dan ternyata gue cek di Google Maps, dari kantor gue ke Cibubur itu jaraknya cuma 15 kilo. Padahal kantor gue ada di Pasar Minggu. Artinya kita pakai buat pulang pergi Pasar Minggu Cibubur itu pun cuma sekitar 30 kiloan. Nah sekarang tadi gara gue nyalain AC segala macem, nungguin lama sebelum kita jalan, kita nyalain dulu. Sekarang 44 km. Dan gue kayaknya nyetirnya agak harus lebih kencang sedikit biar range-nya itu turunnya lebih banyak, nggak cuma sekedar 15 kilo doang sampai sana. Nah, mobil ini gue pinjam tuh hari Jumat dan sekarang adalah hari Kamis, jadi besok dibalikin. Itu tripnya sudah menempuh 1403,3 km. Nah, ini kita baru keluar berapa meter dari paling sekilo dari kantor ya. Nanti kita cek dari 1403 kira-kira dia bakal berhenti di kilometer 1400 berapa nih. Nah, penasaran kan? Gue juga. Nah, cus. Nah, mungkin beberapa orang yang lihat video gue ini akan berpikir, wah, si Ridwan ini nakut-nakutin pakai mobil listrik. Justru menurut gue sebaliknya ya. Entah kenapa, gue karena biasa naik motor listrik yang 50 kilo, jaraknya sekali ngisi full charge, ketika ngelihat ini masih 14%, nah ada kurang 13%, masih 44 kilo, gue ngerasa kayak, ini sih masih banyak bener gitu. Gue bisa bolak-balik Blok M, itu masih nyisa. Kalau naik motor listrik itu masih nyisa 30%-an dari rumah gue biasanya. Jadi gue ngerasa ini sangat banyak sekali dibandingkan dengan motor listrik yang biasa gue gunakan. Bayangin, kalau mobil listrik kita isi penuh itu bisa jalan 300 km lebih. Sehari kalau kita pakai dalam kota, 300 kilo itu luar biasa banyaknya. Banyak sekali. Kita lihat tadi sampai Cibubur itu masih berapa kilometer lagi range-nya. Terus nanti kita puter-puter di perumahan Cibubur kan ada banyak tuh. Nah, kalau misalkan udah habis, kita akan cas pakai genset. Oke, jadi teman-teman stay tune terus karena kita akan habiskan baterai mobil ini. Nah, sekarang udah jalan 1414 ya. Udah kilometer 1414, range-nya masih 42 km. Udah tulisannya ada low EV battery warning. Please visit a nearby charging station. Artinya 10% aja masih ada 42 km. Berarti kalau 100% masih ada 420 dong harusnya. Ya, tapi ini banyak lah. Jadi kita tunggu saja nanti sampai habis beneran. Yuk. Gue biasa keluar kalau ke Cibubur, ke Hastana itu, daerah-daerah sana lah ya. Itu keluarnya di tol Cibubur yang ada McD situ, sama perkemahan Pramuka, Buperta ya. Padahal sekarang udah ada tol baru yang keluarnya nanti di Citra Indah. Citra Grand ya? Yang keluarnya di Citra Grand. Harusnya gue keluar di Citra Grand aja, nggak usah keluar di sini. Gak apa, tapi hitung-hitung banyakin ini ya, baterai yang kepake ya. Ini juga kita pakai AC-nya nomor 3, agak dingin, gue agak kedinginan ini. Biar lebih cepat habis baterainya. Biasanya orang naik mobil listrik atau motor listrik itu pengen baterai dihemat-hemat. Kalau sekarang gue malah pengen diboros-borosin. Berbeda. Nah, ini pun juga kita masuk modenya itu, kita masuk sport mode, kelihatan instrumen klasternya warna merah. Jadi di sini ada normal, ada sport, ada eco. Dimana kalau kita pencet, misalkan kita drive modenya sekarang kita ganti ke eco. Ya, ada juga eco plus. Kalau eco plus nanti AC-nya mati dan di limit sampai 90 km per jam. Ya, ini range-nya langsung jadi 49 km, nambah sekitar 49, nambah 7 km. Tapi daripada panas, mending kita pakai sport aja ya, biar cepat habis. Nah, sekarang tinggal 41 km lagi. Sekarang tripnya 1416,8. Tadi kita berangkat 1403, berarti sudah jalan sekitar 13 km. Wah, panjang juga. Iya, soalnya tadi kan 48 ya, tapi nyatanya 13 km yang udah kita tempuh. Jadi range-nya itu turunnya sekitar 7 kilo, tapi actual range yang ada di speedometer itu turunnya sekitar 13 kilo naiknya. Nah, kalau kita tadi naik tol yang bisa tembus Margonda tadi, kita nggak perlu lewatin macet-macet di depan Transmall. Ya, itulah di Cibubur. Nih macetnya agak lumayan. Bukan lumayan lagi, lumayan banget ternyata. Orang Cibubur mungkin tua di jalan kali ya. Ya, ini macetnya luar biasa ya. Ini lampu merah. Ini emang macet. Karena ini yang ke kiri itu kalau nggak salah ke Jakarta Timur, kanan itu ke arah Bekasi ya nggak salah ya. Ya nggak sih? Pokoknya begitulah. Nah, habis ini harusnya udah mulai lancar. Dan karena kita macetnya cukup lama ya,
AC, radio itu kan nyala terus dari tadi. Nah sekarang dari 10% kena macet-macet tinggal 8%, dan sekarang tinggal 38 km range-nya. Range-nya menurun terus. Nah, jadi kalau kena macet gini ada hikmahnya. Hikmahnya adalah kita akan cepat menghabiskan baterainya. Ya enggak sih, sebenarnya cepetan kita bawa jalan dibanding kita nunggu. Nah di sini ya, kalau kita lihat indikatornya, pertama di sebelah kanan itu ada gambar aki baterai ya, di sini nyala untuk menunjukkan bahwa kita tinggal dikit lagi. Dan indikator baterai di sini itu tinggal 3 bar doang. Nah kalau di sini baru ketahuan 8%. Ya jadi barusan dikabarin di WhatsApp, di depan itu lagi ada truk yang bermasalah. Jadi jalannya menyempit dan macetnya luar biasa. Ya, udah setengah jam ini macet di sini. Sekarang masih 38 km range-nya, dan kita sudah jalan 1419. Ya, nggak jauh beda sih. Ya, cuma gue kedinginan aja. Apa kita naikin AC-nya? Karena naikin AC, tuh kan, berubah jadi 35 km range-nya. Kita nyalain AC, kencengin, tapi kita tutup AC-nya. Buat apa ya? Oke, gue tahu. Gue buka jendela aja. Nah, AC-nya kita buang keluar. Ide bagus apa ide? Ide bodoh itu. Buat apa nyalain AC kalau gitu? Kalau dibuka juga. Buat ngabisin baterai. Semoga cepat habis ya. Mungkin kalian pikir kalau jalan naik mobil listrik, waduh ada rasa ketakutan baterainya akan habis. Kebalik. Justru gue kebingungan nih, baterainya nggak habis-habis. Nah harusnya kalau kita tadi nggak keluar tol di sana, di Buperta Cibubur, kita keluarnya di sini nih. Nah kalau keluar di sini pasti lebih cepat. Nah hijau sekarang. Kita nggak perlu ngelewatin macet. Tapi macet juga deng. Tuh lihat tuh, panjang sekali di situ. Ya ternyata macet juga sih. Ya tapi harusnya lebih cepat. Karena tadi dibilang ada truk di depan. Oke lah, update lagi ya. 1419,6 km, range 37 km, dan baterainya tinggal 7%. 37 km masih cukup jauh. Tadi kan 35 ya, gara-gara AC dinaikin. Terus AC-nya gue kecilin lagi, gue tutup jendela, jadinya sekarang 37. Ya masih sangat panjang. Kita tunggu saja. Ya sekarang kondisi masih 7%, range-nya masih ada sekitar 35 km lagi, masih jauh. Ih, susah amat ya ngabisin di baterai ya. Nah sekarang udah turun jadi 6%, range-nya masih 34 km lagi, dan ada gambar kura-kura di sini. Tapi intinya adalah susah sekali untuk menghabiskan baterai mobil ini. Buat teman-teman yang naik apa namanya, mobil listrik takut baterainya habis, coba deh. Coba habisin kalau bisa. Nggak bisa habis. Nah, selain lambang kura-kura, sekarang range-nya itu jadi strip kilometer, hilang range-nya. 6% terakhir di 35, habis 35 hilang. Ya anggap aja kita masih 35 kilo lagi ya. Sekarang 14.21 dari berangkat tadi 14.03 ke 14.21 berapa tuh Di? Berarti kita udah jalan sekitar 18 kilo ya. 18 kilo masih banyak. Ini terus nanti pas kita kehabisan seneng, ye habis. Aneh ya. Orang kehabisan baterai malah seneng. Di situ ada kota wisata. Tadinya gue pikir kita mau muter-muter di situ, tapi karena baterai masih banyak, kayaknya kita mau ke depan lagi, cari puteran yang agak jauh. Ini kayaknya sampai Jonggol aja masih cukup sih. Habis itu nanti kalau misalkan udah kira-kira cukup, kita muter balik. Kita mau muter-muter di ini nih, Komplek Firaun nih, kota wisata legenda. Gue nggak ngerti gimana pola pikir developernya ya. Dari sekian banyak landmark yang ada, kenapa di depannya dikasih patung Sphinx gitu, yang mukanya Firaun, badannya singa. Kita udah lewatin Harvest City, dan di sebelah kanan kita ini adalah Taman Buah Mekarsari. Iya, dan sekarang Taman Buah Mekarsari ini ditutup. Jadi nggak ada kegiatan, sama sekali nggak boleh masuk. Mekarsari. Iya, masih 5% ya Mekarsari. Ayo kapan turunnya ini? Ini kalau kita terusin, ini jangan-jangan kita bisa sampai Cianjur nih, gua rasa nih. Gak habis-habis. Buset dah. Gemes gue, ini kalau nggak habis-habis kita jalannya makin jauh nih lama-lama. Pulangnya makin lama. Dan di sini bisa dipastikan tidak ada SPKLU untuk sekarang ya. Mungkin nanti akan ada. Akhirnya sekarang sudah turun 1%. Tepatnya sekarang ada di Citraland
Cibubur. Masih Cibubur ya ini ya? Kayaknya udah jauh banget dari Cibubur. Bayangin dari kota legenda sampai ke Citraland, Cibubur, yang menurut gue udah jauh banget itu ya. Itu baru berkurang 1%. Artinya kalau kita balik ke sana lagi, kita akan berkurang 1% lagi. Nah, sekarang kita mau sampai Citra Indah. Citra Indah mungkin kurang 1% lagi ya. Semoga kurang 1% lagi. Jadi kita bolak-balik nyampe legenda wisata tinggal 1%. Sampai legenda kita muter-muter dekat situ. Terus nanti setelah itu mati kita tarik jegrek. Ya. Dan ini biar lebih boros lagi, ini kita semua colokan 12 volt udah dimasukin ke HP ya. Soalnya di sini USB-nya tuh ada satu lagi di sini, terus ada colokan lagi di sini. Jadi kita coba pakai semua resource, lampu, AC, ya heated seat sih ya, harusnya bisa dipakai juga biar baterainya lebih boros. Ternyata masih banyak, luar biasa. Kita sudah menempuh 14.37 dari 14.03, berarti kita sudah menempuh sekitar 33 km. 33 km, nah, luar biasa. Dengan macet ya, kalau nggak macet, gue yakin bakal lebih tinggi lagi ininya, baterainya. Macet aja tadi 3%, apalagi nggak macet coba. Kenapa sih nggak muter-muter aja di Citraland atau dilurusin lagi, gitu kan? Mungkin teman-teman yang nanya, karena kan kita mau ke ini ya, mau ke Hastana. Kalau misalkan nanti kita harus jemput pala lagi, kejauhan kita ke sana lagi. Mendingan jemputnya di kota wisata legenda, lebih dekat. Dan pas gitu, arahnya arah pulang. Ini 3%. Tarikannya masih ada loh, nggak turun sama sekali ini ya. Performanya sama sekali nggak turun, hebat banget. Padahal ada gambar kura-kura, tapi gue ngerasa sama sekali nggak ada penurunan akselerasi. Performanya nggak turun sama sekali. Justru sekarang baterai GoPro-nya yang mau habis. Nah, akhirnya tinggal 1%. Dan sekarang ini 14.45 ya. 14.45 berarti kita udah berjalan 43 km. Ingat tadi kita berangkat berapa? 48 km range-nya. Sekarang, wah, power limited 1%. Power limited tapi masih kenceng loh. Dan lambang kura-kura jadi kelap-kelip dia. Hah, kita belum sampai Harvest City nih. Belum sampai lampu, belum sampai flyover juga. Kira-kira nyampe nggak ya ke legenda wisata? Kalau nggak nyampe sih nggak apa-apa. Nanti kita minta tolong pala buat nyamperin kita. Harvest City balik, apakah kita sampai ke legenda wisata? Tadi kita pengen banget cepet habis ya. Sekarang kita malah sebaliknya. Power limited kilometer. Oke, 1446. Ya harusnya nih kan tadi kita power limited lagi tulisannya 1446 ya. Tadi kan range-nya 48 km pas berangkat dengan 14%. Nah, harusnya mungkin bisa kesampaian, cuma gara-gara tadi macet ya. Macet banget lama, mungkin di situ banyak baterai yang kebuang. Dan ingat kita juga nyalain lampu depan kita matiin ya. AC masih dingin, cuma sekarang gue pindahin ke nomor 1. Peringatan lagi power limited. Tapi sekarang peringatannya ada di sini terus. Di head unit nggak ada, cuma 1% doang. Dan di sini kosong, nggak ada isinya sama sekali, kosong, song power limited. AC masih dingin. Ya, habis baterainya habis. Seru nih. Tapi yang penting adalah kita berhentinya itu di tempat yang aman sih. 1%. Cibubur Jakarta lurus. Nah, ini depan ada flyover. Semoga kuat nanjak ya. Jangan sampai habis di tanjakan. Ya, ini kalau habis di tanjakan sih nggak seru banget sih asli. Ayo naik. Asli gue deg-degan nih. Ini kalau kita berhenti di sini bikin macet sih. Yes, lewat. Tinggal turunan. Lega gue. Yeay, ini kayaknya nyampe nih kita nih ke legenda nih. Eksperimen menghabiskan baterai mobil listrik. Ini dia. Wih. Nyampe kita. Wah. Baru pertama kali gue melihat wajah Firaun sesenang itu. Wih, nyampe kita di kota wisata. Luar biasa. Baterainya kuat. 0% sekarang. Power limited 0%. Wah. 0%. Muter-muter sini aja, biar kalau kita nyalain genset nggak berisik ya. Kita nyalain gensetnya
di tempat yang tidak mengganggu ketertiban warga. Muter lagi. Kita muter berapa kali nih sampai habis nih? Kita putar balik lagi. Oke, ini putaran di 2 kali muter ya. Coba habisnya berapa kali muter nih? Jangan-jangan 0% masih banyak nih. Kita muter berapa kali? Nah. Tuh kan? Ini masih belum habis-habis juga loh. Heran. Dan sekarang kita coba tarik ya. Oh ya, nyalain AC. Ini putaran kita yang ketiga. Kita nyalain AC. Masih ada larinya loh. Nggak pelan loh. Artinya ini mobil kapasitas baterainya 0% pun masih bisa kita percaya. Cuma entah kenapa gue ngerasa AC-nya mulai nggak dingin ya. Cuma angin doang ya. Ayo dong cepetan berhenti. Kok nggak habis-habis sih? Soalnya gini, biasanya kalau gue naik yang skuter elektrik atau sepeda listrik gitu ya, kalau baterainya udah habis, dia tuh mulai melambat. Karena biasanya benar-benar di drain. Nah, mobil listrik 0%-nya dia itu sebenarnya masih ada isinya. Nggak nyampe 0%, mungkin masih ada 10%-an. Biar apa? Biar degradasinya si baterai itu tidak ekstrim. Biar baterai lebih awet, biar degradasinya nggak terlalu cepat. Makanya dia masih disisain. That's why tenaganya masih ada terus. Ini udah putaran kita yang keempat nih berarti nih. Dan belum habis-habis baterainya. Ini gue ngerasa nih tenaganya dimulai nih. Dimulai di-cut sama dia. Tuh, ini gue injek gaspol. Dia cuma bisa 40, 42. Itu pun karena turunan. Nah, ini udah mulai berasa nih. Kayaknya kita cuma disuruh parkir doang dengan tenaga sisanya ini. Ah, baterai habis, Pal. Oke, gue cari. Nih, sama sekali nih jalan. Kayak keong. Tapi masih bisa jalan. Masih bisa jalan. Mode keong nih ya. Mode keong, mode kura-kura. Ini sama sekali udah gua gaspol tuh. Gak ada tenaganya. Tapi masih bisa jalan. Dan AC-nya sudah sama sekali nggak dingin, cuma angin doang. Gue berharap sih di sini kita bisa berhenti ya. Ternyata perjalanan untuk menghabiskan baterai itu tidak semudah itu ya. Ah, udah nih. Habis tenaga. Masih naik 29 30 tapi udah sama sekali nih keong. Wah, ini kok ada gambar kunci sebelah kiri? Kenapa ya? Ada gambar baterai di sini. Wah, mati nih. Mati, nggak nyala. Mati. 25, 24, nggak nambah. 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 17. Wah, mati. 20, 21, gas. Tidak ada larinya. Mati kita. Ya. Dari 1% itu butuh 17 menitan. Kita bisa muter balik kan kira-kira 25, 24, 23, 22. Terus mati dong, park engage. Masuk ke D udah nggak bisa. Udah nggak bisa masuk D. Udah habis. Habis, saudara. Tidak bisa masuk ke D. Dan total kita sekarang trip kita 1455,9. Oke, artinya dari 1403 kita sudah jalan sekitar 52 km dari range yang harusnya 48 ya. Wah, luar biasa. Top Hyundai. Hyundai Ioniq top. Ternyata susah sekali menghabiskan 14%. Kita harus muter-muter jonggol sampai menempuh 52 km top. Dan ini kelistrikan semua masih nyala, cuma mobil sudah nggak bisa masuk ke D. Udah nggak bisa digas lagi, ya kan? Kita masukin rem tangan aja, kita matikan. Sekarang waktunya ngecas. Mungkin kita cas dulu bentar, habis itu copot, kita pindahin ke tempat yang lebih aman buat ngecas, walaupun kita pakai genset. Yuk. Awas pinggang. Nah, oke, ya.
Kita coba lihat ya. Jadi kita butuh 18 jam, 20 menit buat sampai 100%. Tapi gua rasa 3% cukup, habis itu kita numpang ngecas di tempatnya Om Ferry. Oke, jadi itu aja mungkin vlog kita kali ini. Ternyata luar biasa, 14% masih bisa jalan sampai 52 km. Padahal menurut range itu sekitar 48. Ya, ini sekarang kita tinggal di sini sebentar. Sampai 2% kita bawa jalan ke Astana. Habis itu nanti kita ngecas yang bener di sana. Karena di sini terlalu berisik mungkin ya. Cas saja sampai mungkin 3% apa 2%, lu bawa ke Astana aja, nyusul gua. Cuma lu bisa masukin ini sendirian nggak? Nggak bakal bisa.